Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Ustaz doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita hari ini akan masuk ke bab baru ya teman-teman, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di dalam bab ini? Kita simak baik-baik ya. Oke, perhatikan di sini sudah ada mind mapping. Sistem pertidaksamaan dua variabel itu memuat submateri sebagai berikut. Pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Kedua, pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ketiga, sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, ini nanti seperti apa materinya? Kita simak satu persatu ya. Oke. Ya, kita mulai ya teman-teman ke pembahasan pertama yaitu mengenai pertidaksamaan linear dua variabel yang disingkat PTDLDV. Oke, definisinya pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel. Baik, teman-teman masih ingat gak maksud dari pertidaksamaan itu apa? Oke, benar sekali. Pertidaksamaan itu memuat lebih dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Pintar. Kemudian linear itu apa? Masih ingat? Ya, tepat sekali. Linear adalah pangkat satu. Betul. Lalu dua variabel. Jadi di dalam pertidaksamaan ini ada dua variabel. Ada X dan Y atau variabel yang lain ya. Yang penting ada dua. Bagus. Ustaz lanjutkan. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Ini bentuk umumnya teman-teman. Ya, yang pertama adalah Y lebih dari AX plus B. Y dan X itu sebagai variabel ya. Kemudian A di sini sebagai koefisien. Kemudian B itu sebagai konstanta. Oke. Di sini hanya tandanya yang berubah ya. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Sisanya sama. Ini bentuk umumnya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang ada di buku teman-teman di buku Intan Pariwala. Perhatikan contoh-contoh PTDLDV dengan variabel X dan Y sebagai berikut. Ini contoh-contohnya teman-teman. Lihat contoh yang A, ada dua variabel yaitu X dan Y. Kemudian di sini ada konstantanya. Ya, jadi ini kalau bisa kita rubah jadi kayak gini ya. Saya tulis dulu X min Y kurang dari 3 kayak gini, maka Y-nya saya pindah ruas, X3-nya juga saya pindah ruas. Jadi ini min 3, Y-nya jadi positif. Nah, kurang lebih kalau kita balik nulisnya Y lebih dari X min 3. Nah, ini seperti bentuk umumnya yang ini ya. Perhatikan, di sini koefisiennya X itu 1. Kalau nggak ada apa-apanya koefisiennya 1. Nah, ini bentuk-bentuk yang lain ya. Oke. Nah, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, contohnya sebagai berikut teman-teman. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Di sini ada sebuah pertidaksamaan seperti ini ya. Oke. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y pada persamaan garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Perhatikan teman-teman, ketika ingin menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, tandanya untuk sementara menjadi sama dengan dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan melalui tabel di bawah ini. Ketika X sama dengan 0, nanti Y-nya berapa? Maka kita masukkan saja 3, X-nya ganti 0, dikali 0, ditambah 2Y sama dengan 6. Maka 2Y sama dengan 6, Y-nya adalah 6 bagi 2, 3. Oke, ketika X-nya 0, Y-nya 3.
Lanjut, ketika y-nya 0, x-nya berapa? Kita masukkan 3x ditambah 2. Y-nya kita ganti 0 sama dengan 6. Maka 3x sama dengan 6, x-nya adalah 2. Baik, ketemu ya. Jadi hasilnya seperti ini. 0,3 untuk titik pertama, kemudian 2,0 untuk titik kedua. Nah, dari dua titik ini kita bisa menghubungkan menjadi sebuah garis. Maka garis ini adalah garis dari persamaan 3x plus 2y sama dengan 6, teman-teman. Nah, lalu apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Kita akan melakukan uji titik. Nah, uji titik. Uji titik seperti bagaimana? Oke. Di dalam garis ini kita cari sebuah titik yang tidak dilewati garis ya. Ustadz memilih titik 0,0. Nah, Ustadz akan memilih uji titik 0,0. Kemudian 0,0 ini kita masukkan ke persamaan garis ya. Kita masukkan ke soalnya ini. Oke. 0,0 di sini berarti x-nya 0, y-nya 0. Kita masukkan 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 sehingga 0 tambah 0. Apakah 0 itu lebih besar sama dengan 6? Maka jawabannya salah. Ketika di sini jawabannya salah, 0,0 jawabannya salah, maka daerah yang diakhir adalah lawannya tempat daerah yang salah yang tadi. Ini dinamakan daerah himpunan penyesuaian. Seperti itu ya, teman-teman. Penyelesaian. Oke, Masya Allah. Baik. Oh ya, Ustadz juga mengingatkan teman-teman, perhatikan di sini, soalnya di sini adalah lebih dari sama dengan, ya. Ada sama dengannya. Ketika ada sama dengannya, maka garis pertidaksamaannya ini tidak putus-putus, ya. Garis yang jelas seperti ini ya. Nah, garisnya jelas karena ada sama dengannya. Tetapi kalau nantinya sebuah soal misalkan 3x tambah 2y kurang dari 6, nah seperti ini saja tidak ada sama dengannya, maka ketika garis nanti dia putus-putus. Nah, jadi beda ya, kalau tidak ada sama dengannya garisnya putus-putus. Oke? Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, bagaimana kita mencari pertidaksamaan jika yang diketahui adalah daerah penyelesaiannya? Oke, saya contohkan seperti ini. Di sini ada sebuah daerah penyelesaian ya, pada bidang kartesius ini daerah penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, kita nggak ngerti nih pertidaksamaan dari garis-garis ini apa, kayak gitu kan. Maka kita bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Oke, bila pada daerah penyelesaian tersebut garis yang diketahui itu titiknya tidak berada di menyinggung garis X dan menyinggung garis Y, maka menggunakan rumus yang ini. Y kurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi 1 dibagi X2 kurangi X1. Maksudnya saya contohkan ya. Ini ada apa namanya, sebuah garis, namun ini daerah penyelesaiannya yang bagian atas, nah, yang diakhir bagian atas. Namun di dalam soal ini itu yang diketahui titik yang di sini, ya. Misalkan titik yang di sini adalah 4,1, kemudian diketahui lagi titik yang di sini misalkan ini tadi 1,4 ya maksudnya, kemudian di sini misalkan 4,2 ya, titik 1,4 yang di sini, kemudian di sini
4,2. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Y1 itu 4 dimasukkan, Y2-nya itu 2. Nah, tinggal masukkan saja semuanya nanti ketemu persamaan garisnya. Namun kalau titiknya itu memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, maka kita menggunakan rumus yang satunya. Oke, saya akan contohkan pada soal yang sudah saya siapkan ini ya. Di soal ini persamaan garisnya itu memotong di sumbu X dan memotong sumbu Y. Oke, rumusnya berarti kita pakai yang kedua, yaitu AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, A itu untuk garis Y. A itu untuk garis Y, B itu untuk garis X. Nah, ini B maksudnya ya. Oke, maka kita kerjakan persamaan garis yang pertama ini dulu ya. Nah, ini dulu yang nomor 1. Jadi 6X ditambah 4Y sama dengan 6 kali 4. Kemudian 6X ditambah 4Y sama dengan 6 kali 4, 24 kayak gini ya. Nah, kalau sudah kayak gini kira-kira ini bisa disederhanakan nggak? Jawabannya bisa ya. Kita bagi semua dengan angka 3. Mohon maaf. Bagi angka 2 maksudnya. Oke, 6X bagi 2, 3X, ini 2Y, kemudian ini 12. Nah ya, maka persamaan garis yang pertama adalah 3X plus 2Y sama dengan 12. Oke, kita masuk ke persamaan garis yang kedua. Nah, yang kedua itu A-nya adalah 4, B-nya ini 8. Kita masukkan, rumusnya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Kemudian A-nya 4X ditambah 8Y sama dengan 4 kali 8. 4X tambah 8Y sama dengan 32. Kita kecilkan, kita bagi 4 ya. Sehingga X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, ini persamaan garis yang kedua. Oke, apakah selesai sampai sini? Belum teman-teman. Ya, perhatikan soalnya ini yang diminta adalah pertidaksamaan ya. Sedangkan ini baru ketemu persamaan ya. Ini sama dengan, ini juga sama dengan. Yang diminta adalah pertidaksamaan. Maka caranya bagaimana? Perhatikan daerah yang diarsir ini. Oke, cari sebuah titik yang ada pada daerah yang diarsir. Ya, cari sebuah titik yang ada pada daerah yang diarsir. Saya cari titik yang di sini, yang paling mudah, yaitu titik 0,0 ini kena arsiran ya teman-teman ya. Nah, titik 0,0 ini kena arsiran. Maka kita uji titik 0,0. Nah, maka X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan ke persamaan pertama. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12. Maka 0 tambah 0, 0 titik 12. Nah, 0 itu apanya 12? Kurang dari 12. Oke, pintar. Nah, sekarang lihat 0 kurang dari 12. Terus garisnya ini putus-putus atau enggak? Persamaan pertama ini. Garisnya tegas ini ya. Garisnya tidak putus-putus. Maka kalau tidak putus-putus ada sama dengannya. Nah, maka ketemulah pertidaksamaannya yang pertama. 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Oke, kita langsung ke persamaan garis yang kedua. Masih sama, kita menggunakan titik 0,0 yang ada di daerah penyelesaiannya.
kita masukkan ya, X-nya 0 ditambah Y-nya 0 sama dengan 8, sehingga 0,8. Oke, maka 0 lebih besar atau lebih kecil dari 8? Lebih kecil dari 8. Kemudian garis kedua juga tidak titik-titik atau dia garis yang tegas, maka ada sama dengannya. Nah, sehingga pertidaksamaannya adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Nah, kayak gini ya teman-teman. Apakah paham? Baik. Nah, apakah sudah sampai di sini saja teman-teman? Lihat, daerah himpunannya itu hanya sebidang ini ya. Kalau memang hanya dua ini saja pertidaksamaannya, harusnya daerah penyelesaiannya itu sampai ke sini ngarsirnya, ya. Namun di sini dia berhenti di garis Y dan berhenti di garis X. Nah, di sini kita bisa simpulkan masih ada lagi pertidaksamaan yang lain. Apa itu? Karena arsirannya berhenti di batas sumbu X ya, maka kita bisa tuliskan Y harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini juga karena arsirannya berhenti pada sumbu Y, nah ini berhenti pada sumbu Y, maka kita bisa tuliskan X lebih besar sama dengan 0. Inilah ketemu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Ya, kita lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Perhatikan di sini, kalau tadi kita ngomongnya linear dua variabel, artinya linear itu pangkatnya 1. Untuk yang kedua ini kuadrat dua variabel. Berarti bagaimana? Ini nanti berpangkat 2. Oke. Definisinya, pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan kuadrat yang memuat dua variabel ya. Pertidaksamaannya sendiri itu pangkat 2 dan ada dua variabel juga. Bentuk umumnya seperti di bawah ini. Y lebih dari AX kuadrat. Nah, di sini ya, dia kuadrat, kemudian tambah BX tambah C. Oke. Ada variabel Y dan ada variabel X-nya ya, dan X-nya yang di sini X pangkat 2 sehingga kuadrat. Oke, saya lanjutkan. Saya memberikan sebuah contoh soal. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, di sini ada sebuah soal Y lebih dari min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, perhatikan di sini variabelnya sudah ada 2, kemudian X-nya berpangkat 2, maka ini termasuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya. Baik, cara menyelesaikannya adalah satu, kita perlu menggambar grafik dari pertidaksamaan ini. Oke, kita menggambar grafiknya dulu. Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X plus 3 ya. Oke, cara gambarnya bagaimana? Langkah pertama adalah kita harus menentukan titik potong grafik pada sumbu X. Kalau kita ingin menentukan titik pada sumbu X, maka Y-nya harus 0. Karena Y-nya harus 0, kita masukkan saja Y-nya ini diganti 0. Nah, kita masukkan saja. Kemudian karena koefisien dari X kuadrat ini minus ya, kita hilangkan dengan cara kita kalikan semuanya dengan minus 1. Jadi min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ya, ini untuk memudahkan mengerjakan saja teman-teman. Kita boleh bagi atau kali min 1 ya. Sehingga min X kuadrat kali min 1 ya X kuadrat ditambah 2X kali min 1, ini jadi minus ya. Kemudian ini jadi minus. Kemudian
3 kali min 1 min 3. 0 kali min 1 ya tetap 0. Akhirnya ketemu lah ya. Nah, dari sini kemudian difaktorkan. Ingat ya, memfaktorkan mencari angka kalau dikalikan 3, namun kalau ditambahkan hasilnya minus 2 ya. Dikalikan minus 3 ditambah minus 2 hasilnya. Maka ketemulah angka plus 1 dan min 3. Nah, dari sini maka X-nya adalah, kita ruas, X-nya adalah minus 1 atau X-nya sama dengan 3. Oke, ini sudah pernah kita kerjakan di kelas. Maka ketemulah grafik yang memotong sumbu X ada 2 titik, yaitu min 1,0 dan 3,0. Nolnya dari mana? Ya nolnya dari Y ini tadi. Nah, nolnya dari Y. Kemudian min 1 dan 3-nya dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Langkah pertama sudah, langkah kedua adalah menentukan titik potong pada sumbu Y ya. Oke, kalau menentukan titik potong pada sumbu Y, maka gantian X-nya yang harus 0. Nah, X-nya yang harus 0, maka dalam soal ini X-nya semuanya diganti 0. Min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 3. Nah, semua yang kali 0 habis, maka tinggal Y sama dengan 3. Oke, maka titik yang memotong sumbu Y adalah 0,3. Nolnya dari X sama dengan 0 ini, kemudian 3 dari hasilnya ini ya. Oke. Langkah ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, kita menentukan persamaan sumbu simetri menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, min B per 2A. Ustadz, ini min B per 2A ini dari mana angkanya? B dan A ini dari sini. Dari sini teman-teman. Lihat. Ini A-nya berapa dari persamaan ini? Ayo. A-nya adalah minus 1. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah 2. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah 3. Nah, ini materi yang pernah diajarkan di SMP ya. A-nya adalah koefisien X kuadrat minus 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, rumusnya min B per 2A. Min B, B-nya 2, berarti min 2. Kemudian 2A, 2 kali A, berarti 2 kali min 1. Sehingga min 2 dikali min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Langkah terakhir kita menentukan titik puncak, yaitu dengan memasukkan X sama dengan 1 ini ke dalam persamaan soalnya yang di awal tadi. Maka X min X kuadrat tambah 2X tambah 3, 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3, maka min 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 4, sehingga ketemu adalah titik puncaknya 1,4. Oke, kita sudah ketemu titik-titiknya, kita bisa segera bikin grafiknya ya. Grafiknya berupa parabola seperti ini. Ini adalah titik yang menyinggung sumbu X, ini juga. Kemudian ini adalah titik yang menyinggung sumbu Y. Kemudian ini titik simetris, kemudian ini menghasilkan titik puncak 1,4 ya. Oke. Apakah sudah selesai? Belum teman-teman, kita perlu mencari daerah himpunan penyelesaiannya ya. Maka kita perlu melakukan uji titik. Oke, uji titik itu mengambil sembarang titik yang tidak kena garis parabolanya ya. Ambil sembarang titik yang tidak kena garis parabolanya. Oke, saya ambil titik di sini ya, 0,0 yang paling mudah untuk dikerjakan nantinya. Titik 0,0 ya. Baik, uji titik 0,0. Baik, lalu bagaimana? Kita masukkan ke pertidaksamaan pada soalnya, yaitu Y. Soalnya kan Y lebih dari min X kuadrat tambah 2X tambah 3, kayak gini kan. Nah, ini X-nya itu 0, Y-nya itu 0, maka Y-nya itu kita ganti dengan 0. Min X-nya juga 0.
tambah 2 kali 0 tambah 3. Maka hasilnya adalah 0 lebih dari 3. Apakah 0 itu lebih dari 3? Jawabannya salah. Nah, 0 tidak lebih dari 3. Maka karena ini titik 0,0 ini salah, nah, sehingga yang dihasil itu yang bagian luar dari parabola ini. Nah, maka daerah himpunannya itu yang luar parabola ini daerah himpunan penyelesaian. Oke teman-teman, bisa dipahami? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.